Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 mengenai materi diseminasi budaya positif oleh Eva Nilasari Siagian SPD Unit Kerja UPTD SMP Negeri 1 Pulau Rakyat, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya saya akan memperkenalkan calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Eva Nilasari Siagian SPD dan pengajar praktik saya oleh Ibu Pipi Anggraini SPD dan fasilitator saya oleh Ibu Yolanda Triputri SPD GR MPD.
Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan 81 yang kita cintai dan kita banggakan. Lalu pula salawat berakhirkan salam, marilah kita hadiahkan keharibaan iman kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan memberikan bayarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati yaitu adalah Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang saya hormati yaitu rekan-rekan guru sekalian. Adapun kegiatan kita pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan untuk semua peserta diharapkan untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Sindaningsi, saya persilakan. Kepala sekolah dan dari kepala sekolah yang diwakili oleh siapa? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji sudah bersyukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di ruang kelas 81 dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dari kegiatan CGP Ibu. Tak lupa pula salawat berakhirkan salam, marilah sama-sama kita persembahkan keharibaan ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena syafaat dari beliaulah yang kita harapkan di hari yang kemudian. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu calon guru penggerak, Ibu Evanila Sari khususnya, pada siang hari ini luar biasa kegiatan yang kita laksanakan,
yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, jadi dari yang kita ketahui bahwasannya kegiatan budaya positif ini secara perlahan dari mulai awal guru CGP yang ada di sekolah kita, dari CGP angkatan 4 atau 5 ya Bu Rahma? Bu Rahma angkatan berapa? Angkatan 4 ya. Kita sudah banyak secara perlahan memahami dari setiap detail-detail rangkaian dari kegiatan CGP ini, dan khususnya pada budaya positif ini. Di hari tetap kita laksanakan secara bersama-sama dengan kesadaran diri yang kita miliki dan sifat kepedulian dari kita selaku Bapak Ibu guru. Dan banyak lagi budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan kepada para peserta didik anak-anak kita sekalian. Jadi di sini saya mewakili dari Kepala PTD SMP Negeri 1 Pulau Rakyat sekali lagi mengucapkan selamat kepada Ibu Eva Nilasari SPD selaku CGP pada angkatan 9. Kiranya semua rangkaian kegiatan dari rangkaian kegiatan dari fase ke fase itu akan diikuti dan akan terlaksana dengan baik. Dan nantinya juga Bapak Ibu guru kita pada angkatan 10, 11 ini sudah mendaftar ya. Ada Ibu Kuning, Ibu Apriliani, Ibu Cucu, kiranya juga bisa lolos ya, untuk segera menyusul mengikuti kegiatan-kegiatan CGP yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat memang luar biasa Bu kegiatan CGP ini. Banyak hal-hal yang secara aksi nyata bisa kita langsung implementasikan kepada peserta didik, baik itu pada budaya positifnya, kesepakatan kelas, restitusi kepada peserta didik. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan semangat kepada Ibu Eva untuk melaju terus pada fase-fase kegiatan di CGP ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya, yaitu ini adalah acara inti kita yang akan dibawakan oleh Ibu Eva Nilasari. Kepada Ibu Eva Nilasari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Ibu PKS, dan yang saya hormati rekan sejawat dari guru LPTD SMP Negeri 1 Pulau Rakyat, ibu-ibu guru dan bapak guru yang ada di sini. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini untuk menyelaraskan budaya positif yang akan diimplementasikan di sekolah kita. Dan tak lupa selawat sampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan syafaatnya lah kita harapkan nanti di akhir kemudian kelak. Amin amin ya robbal alamin. Ya, jadi selanjutnya masuk kita kepada bagian inti, yang mana nanti pemahaman ini akan kita terapkan kepada peserta didik, kepada murid-murid kita, bahwa dalam budaya positif banyak ancamannya, banyak yang harus dikonsepkan, yaitu perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, dari situ nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, tentang posisi kontrol seorang guru, dan keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik kita, dan selanjutnya segitiga restitusi.
Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, dari sini kita bisa membuat penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di mana stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita di dunia itu sama, sedangkan di teori kontrol itu kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tentu yang lain teori kontrol itu gambarannya berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang yang lain bisa mengontrol saya. Kemudian untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir untuk menang. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan atau penghargaan atau semacam hadiah reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ibu-ibu semua, untuk kata disiplin ini biasanya kita menerapkan ke peserta didik itu ada sebuah iming-iming atau sebuah bujukan supaya mereka bisa menjadi lebih baik. Contoh, saya sendiri di kelas untuk mendisiplinkan mereka rambut supaya anak laki-lakinya tidak gondrong. Itu saya harus mengiming-imingi, nah nanti saya ibu tambahin nilai itu kalau kamu berpangkas atau kamu pendekkan rambutmu. Ternyata itu salah miskonsepsinya. Itu tidak menjadi acuan bahwa imbalan atau penghargaan itu tidak bisa kita terapkan ke anak-anak. Itu dari mereka sendiri. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, itu tidak ada semua. Contoh nilai kebajikan suatu organisasi. Dari sini profil pelajar Pancasila kita semua sudah tahu ada 6 dimensi. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Sedangkan di Primedia program itu ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias,
Empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, di mana di sini adalah penguasaan. Perlu adanya kasih sayang dan rasa yang diterima, dapat bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Oke, selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, dari identitas konsep disiplin ini hukuman biasanya itu ada dampak kepada peserta didik, di mana itu akan terjadi menyakitkan kalau kita terlalu keras untuk mendidik. Kemudian tidak nyaman, murid takut, terus keadaan memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, tidak mau berjujur. Kemudian murid menjadi rendah diri, tidak ingin menunjukkan kegiatan yang lain, dia sampai di situ aja. Terus dari penghargaan itu ada di situ tidak efektif. Di sini juga bisa dapat merusak hubungan atau ada sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, itu juga kita tidak lagi menuliskan dalam rapor. Tidak boleh, Bu, kecuali kalau nanti ada murid yang ingin mendaftarkan les itu yang ada memakai ranking biar supaya dapat diskon, itu baru bisa kita buat. Kalau untuk umum tidak lagi. Ya, terus merampas hak yang menghargai dirinya. Kita berdiri dulu. Menentukan otot-otot. Goyang dompet. Enggak bahaya tak? Goyang dompet. Oke, Kak.
penjelasan ini, adakah Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Tanya Bu. Ya, Bu. silakan Pak. Terima kasih buat Ibu Eva Nilasari sebagai calon guru penggerak pada angkatan 9 buat pemaparannya yang bisa memberikan dampak positif bagi kami, teman-teman sejawat Ibu yang belum mengikuti. Saya ingin bertanya tentang materi Ibu tentang budaya positif. Bisa tolong dibantu Bu untuk slide tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi tadi ya Bu. Oke. Nah, lanjut Bu, next Bu. Tadi kan ada 3 kolom itu, ada itu tadi ya. Nah, itu kan Bu di kolom hukuman ada bentuk-bentuk hukuman, dan di tengah itu ada konsekuensi terhadap hukuman. Iya. Nah, itu kan ada restitusi. Iya. Nah, apabila kita menerapkan restitusi itu apa konsekuensinya, manfaat ketika kita menerapkan itu? Iya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Ridwan. Ya baik, restitusi ini dampaknya bagi kita itu artinya peserta didik atau murid kita itu bisa bisa dia mengakui dari kesalahannya atau mereka berbuat salah itu apa. Oh iya, saya tadi Pak terlambat karena bangunnya kelamaan, atau dia begadang tadi malam gitu. Jadi ada keterbukaan antara murid sama guru, dan itu kita bisa toleransi. Misalnya kan biasanya anak-anak ada yang juga mereka membantu orang tua sampai kerja ya kan, terus terganggu tidur istirahat, jam istirahatnya juga berkurang. Nah itu artinya ada semacam keterbukaan antara peserta didik dengan murid. Tidak ada kata bohong kalau untuk dampak kita terapkan restitusi ini. Jadi kan Bu ada toleransi, Bu menyebutkan toleransi. Ya. Apabila peserta didik terus mengulangi mengulangi kesalahan, Ya. seberapa jauh bentuk toleransi yang kita berikan? Apakah Ya. nanti setelah melebihi toleransi, terus kita berikan hukuman lagi gitu? Padahal kan di sini Kita di hukuman sini tidak ada pemberi hukuman, kita Nah, tidak. jadi itu pertanyaannya, seberapa besar toleransi yang kita berikan jika anak-anak atau peserta didik tersebut terus mengulangi kesalahan itu? Ya baik. Ini salah satunya bahwa kita harus ada namanya kolaborasi antara guru dengan guru BK. Kita harus ada penyampaian permasalahan dari anak kita sendiri. Nah, kita serahkan ke bagian BK. BK yang akan memproses itu semua. Nah, apabila proses BK juga tidak bisa menangani atau bisa menyelesaikan permasalahan murid, otomatis Bapak Kepala Sekolah juga akan harus ikut tangan, ikut membuat supaya anak didik kita ini berubah perlakuannya atau tidak membuat kesalahan lagi. Terima kasih Bu buat penjelasannya Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu guru yang lain, ada yang mau menanggapi dari tentang budaya positif di sekolah kita? Jadi kan selama ini yang kita hadapi bahwa memang siswa-siswi yang kita hadapi itu, misalnya kita ada ngasih tugas atau apalah tingkat tertentu, jadi harus dikasih misalnya, nah kerjakan tugas begini, ini nanti ada poin tambahan kan gitu. Nah, ke paradigma baru itu kan kita harus menemukan dalam diri siswa itu supaya mereka nggak ada lagi yang karena poin tambahan, karena ini, karena itu, nggak ada itu. Jadi saya bertanya kepada ibu, kira-kira apa tips supaya anak itu bisa dalam dirinya tumbuh rasa, oh aku nggak perlu yang poin-poin ini, aku mengerjakan ini karena aku butuh ya pengetahuan menambah ilmu. Ya baik, akan saya jawab. Dari peserta didik banyak yang tidak bisa menyelesaikan tugas itu ya Bu ya. Jadi ya, tidak Bagaimana kira-kira kalau dari Solusinya. supaya anak itu sadar diri, harus ada poin tambahan, Harus ada ini. Yang pasti pendekatannya dulu. Melakukan pendekatan. Oke. Jadi kalau saya sendiri pribadi yang saya terapkan di kelas 7, apabila anak-anak tidak mengerjakan sesuatu yang kita minta, itu saya
Ketua PP untuk menanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan. Apa akhirnya sebabnya? Apakah kamu tidak mengerti? Kalau tidak mengerti kan bisa ditanya. Jadi rupanya dia banyak problem. Dia bercerita tentang, Bu, saya banyak pikiran di rumah saya seperti ini, saya tidak fokus. Jadi dari situ kita arahkan, kita bimbing, kita bilang, nah untuk tugas yang lain itu tidak jadi utama. Kamu tugas yang paling utama itu belajar. Di sekolah itu kita mendapatkan ilmu. Nah jadi apa yang menjadi acuan Bapak Ibu gurumu untuk bisa menyelesaikan pelajaran itu harus kamu bisa selesaikan. Kalau tidak bisa mengerti, bisa ditanya. Kalau nggak mengerti juga atau malu sama Bapak Ibu guru bertanya langsung, tanya sama temanmu yang bisa. Ajak kolaborasi, ajak mereka bertanya. Ajak misalnya yang kamu anggap itu lebih memahami, kamu bisa langsung bertanya sama temanmu. Nah, seperti itu. Adanya pendekatan intens, kita tanya apa permasalahannya, kemudian dari situ juga yang mungkin belum memahami pelajaran, kamu kalau malu bertanya sama Bapak Ibu guru, bisa kamu tanya sama teman yang lebih memahami. Oke, baiklah Bapak Ibu guru, itulah tadi hasil dari pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti depannya Bapak Ibu guru dapat kita terapkan ke peserta didik agar nilai-nilai kebajikan yang akan kita buat atau kita tanamkan kepada peserta didik dapat diimplementasikan ke dalam lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya apabila sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita break dulu ya Bapak Ibu guru. Ya, supaya relax dan supaya besok juga kita beraktivitas dengan senang. Ya. Ayo Bapak Ibu lah. Playkan. Joget-joget ini loh. Gimana kasih? Oke, baiklah Bapak Ibu guru, bagaimana kegiatan kita hari ini? Menyenangkan. Oke, mewakili dari hasil diskusi kita untuk budaya positif, saya minta mewakili teman-teman juga, salah satunya bisa menyimpulkan dari pemaparan saya tadi. Silakan Bapak Ibu guru. Satu dari Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih yang memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyimpulkan hasil dari diskusi budaya positif pengimbasan dari Bu Epa, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini sangat bagus sekali Bu Epa memaparkan secara mendetail dan itu semua mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu guru rekan kerja semua di sini, dan mudah-mudahan ini memang dapat haruslah dapat untuk diterapkan dan diimplementasikan kepada siswa-siswa didik di UPTD SMP Negeri 1 Pulau Rakyat yang tercinta ini. Dari pemaparan Bu Epa tadi sangat mudah dipahami, sangat mudah dipahami dari bahasa-bahasa yang disampaikan, dan juga respon-respon dari Bapak dan Ibu guru yang ada dalam pembahasan ini juga sangat baik ya Bu, positif menanggapinya, dan terima kasih ya Bu Epa, dan mudah-mudahan untuk Bapak dan Ibu guru juga nanti yang bakal calon-calon guru penggerak dapat memahami, dan ini pengalaman yang terbaik buat kami semua. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru atas kesempatan waktu dan tenaganya bisa kemari ya. Untuk itu saya tidak bisa membalas pencapaian Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan nantinya kita semua yang ada di sekolah kita dapat menjadi guru penggerak dan juga kita sekolah penggerak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang nilai-nilai yang terkandung dari keyakinan kelas itu ada. Dan itu harus kita buat dan harus kita laksanakan. Ya. Nah, untuk itu Ibu minta di antara kalian harus ada yang menuliskan keyakinan kelas kita seperti apa. Apa yang kita impikan di dalam kelas ini. Ya. Nah, ini Ibu bagi satu-satu. Boleh ditulis beberapa keyakinan yang kalian miliki. Ya, ini ya Nak, ada semacam lemnya. Jangan salah tulis. Diraba dulu di lemnya yang mana harus ditulis. Biar agar hasil kerja kalian bisa kita kumpulkan di papan tulis. Ya. Oke. Nih. Lihat dulu mana yang ditulis, jangan yang ada lemnya biar supaya tulisannya bisa terlihat. Ya baik, dan bisa dikerjakan Nak, supaya nanti dari pemikiranmu tentang keyakinan kelas bisa kita simpulkan apa aja. Nah, coba silakan dikerjakan. nama bawah aja di bawah. Di bawah aja. Gak apa-apa, dia langsung aja.
Oke, yang lain. Jangan di situ. Nah, bisa. Kita sudah merangkum hasil dari keyakinan kelas yang kalian tulis, dan Ibu harap kalian harus melakukannya dengan rasa penuh tanggung jawab, ya. Dan untuk itu, Ibu minta salah satu di antara kalian, siapa yang mau berani maju ke depan untuk memberikan hasil kesimpulan kita pagi ini. Ya. Iya, bagus. Nah, silakan Marisha. Beri aplaus buat Marisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakilkan teman-teman semuanya tentang kesimpulan keyakinan yang telah kami buat. Jadi kami harus bertanggung jawab dan harus meningkatkan pembelajaran di kelas. Jadi yang belum baik kita bisa lebih tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, selanjutnya perwakilan dari anak laki-lakinya. Iya, maju. Iya, beri aplaus buat Kiki. Iya, Pak. Di sini saya ingin menyampaikan apa itu keyakinan kelas dan telah dituliskan oleh teman-teman saya, yaitu kita harus disiplin dalam belajar dan gotong royong dan empati dan tanggung jawab dan saling menghargai. Di sini guru saya telah memilih dari tulisan yang keyakinan kelas yang dibuat oleh teman saya, yaitu tidak boleh ribut dalam kelas. Karena ribut itu bisa mengganggu pelajaran di saat jam pelajaran. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu dapat membuat kita nyaman dalam belajar. Tiga, menghormati berbagai guru dan teman. Di saat belajar kita harus menghormati guru yang mengajari kita dan teman-teman kita. Sekian, terima kasih.